Nama saya Fajrina Marsha dengan NPM 1907051015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadea Sukma dengan NPM 1907051005. Halo, saya Firly Megantika dengan NPM 1907051008. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang supply chain management. Adapun materi pokok yang kami bawakan yaitu pertama, proses dalam supply chain management, yang kedua, model-model supply chain management, yang ketiga, tantangan pengelolaan supply chain management, dan yang keempat, pengukuran performa supply chain management. Proses dalam supply chain management. Ada 5 proses dalam supply chain management. Yang pertama, customer. Customer atau pelanggan di sini merupakan rantai pertama yang memberikan pesanan order, terutama jika perusahaannya berorientasi OEM atau Original Equipment Manufacturer. Pelanggan akan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan, kemudian menghubungi departemen penjualan atau sales di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu planning. Planning atau perencanaan. Setelah pesanan dibuat oleh pelanggan, pihak Departemen Perencanaan akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk bisa memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di tahap ini, mereka akan menyadari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, begitu pula dengan bahan pendukungnya. Kemudian yang ketiga yaitu purchasing. Purchasing atau pembelian. Proses ini Departemen akan melakukan pemesanan bahan mentah dan juga bahan pendukung lainnya, kemudian menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Proses selanjutnya yaitu inventory. Bahan mentah beserta bahan pendukungnya diterima oleh pabrik. Setelah itu akan diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya. Barulah disimpan dalam gudang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang terakhir yaitu production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah. Selain itu juga menggunakan bahan pendukung yang mana dipasok oleh pemasok. Barulah kegiatan produksi dilakukan untuk bisa menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Model-model supply chain management. Yang pertama ada Supply Chain Operation Reference atau SCOR. SCOR pada dasarnya merupakan model berdasarkan proses. SCOR juga membagi proses-proses supply chain menjadi 5 bagian inti. Yang pertama plan, yang kedua source, 3 make, 4 deliver, dan yang kelima return. Plan di sini artinya proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan. Yang kedua source, yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang tercangkup meliputi penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima, mengecek, dan memberikan otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim supplier, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu make. Make di sini artinya proses untuk mentransformasi bahan baku menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, deliver. Deliver merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang atau jasa. Biasanya meliputi order manajemen, transportasi, dan juga distribusi. Dan yang terakhir, return. Return yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan pengembalian, dan melakukan pengembalian. Post-deliver custom support juga merupakan bagian dari return proses. Oke, selanjutnya di sini ada Global Supply Chain Forum atau biasa disebut dengan GSCF
GSCF membagi proses SCM menjadi 8 bagian, yaitu Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Order Fulfillment, and Manufacturing Flow Management, Supplier Relationship Management, Product Development and Commercialization, and Return Management. Selanjutnya di sini nomor 3 ada Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau biasa disingkat dengan CPFR. Model ini adalah model SCM yang berbasis web dibuat untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan antara mitra dagang rantai pasokan seperti production and purchase planning, demand forecasting, and inventory replenishment. Selanjutnya ada The Menzer nomor 4. The Menzer model menurut Menzer SCM adalah koordinasi sistematis strategis fungsi bisnis tradisional dan taktik di seluruh fungsi bisnis dalam perusahaan tertentu dan di bisnis dalam rantai pasokan. Untuk tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang dari masing-masing perusahaan dan rantai pasokan secara keseluruhan. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa SCM melibatkan beberapa perusahaan dan kegiatan usaha, serta orientasi proses untuk mengkoordinasikan kegiatan di seluruh fungsi dan di seluruh perusahaan dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola SCM. Menurut Nyoman Pujawan pada tahun 2005, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola supply chain management. Yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain. Ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Juga perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian. Di sini ada ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, dan ketidakpastian internal. Tantangan dalam mengelola SCM. Nah, ini tuh kita kayak solusinya sih untuk tantangan itu gimana. Sekarang tantangan itu dia solusinya tuh untuk menghadapi masalah ketidakpastian pemasaran dalam rantai pasokan. Itu diperlukan sharing informasi di sepanjang rantai pasokan, lalu optimalisasi tingkat persediaan. Lalu penciptaan tim rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasokan, maupun membangun koordinasi dan kolaborasi di antara mitra bisnis, sehingga proses pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan dan ke konsumen dapat berjalan lancar dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai biaya persediaan yang rendah. Lalu materi keempat yaitu pengukuran performa SCM. Dikatakan oleh CH Roeder bahwa mengukur performa supply chain itu adalah langkah pertama menuju perbaikan. Sebuah tahapan awal yang perlu ditetapkan dan ditentukan untuk dapat mencapai tujuan perbaikan tersebut. Lalu dia mengemukakan bahwa pada umumnya ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam performa supply chain management, yaitu pertama pengiriman. Nah, pengiriman itu dia tuh mengacu pada ketetapan waktu. Pengiriman juga itu presentasi pesanan dikirim secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal yang diminta oleh pelanggan. Lalu kualitas. Kualitas itu ukuran langsung dari kualitas itu adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara. Salah satunya sih dapat diukur terhadap apa yang pelanggan harapkan. Pengukuran ini erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Lalu waktu.
Waktu itu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan. Jika kita mengasumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari persediaan, maka waktu dalam persediaan hanya tingkat persediaan dibagi dengan tingkat penggunaan. Lalu fleksibilitas. Nah, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan persentase tertentu atau jumlah. Lalu biaya. Biaya itu cara untuk mengukurnya. Mengukur biaya itu perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman termasuk manufaktur, distribusi, biaya persediaan tercatat, dan biaya rekening bahwa piutang.